Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Mor. Kita masih berada di channel Senang Bermatematika. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak akan melanjutkan materi kita untuk matematika kelas 7 dengan topik bilangan bulat dan pecahan. Ini masih dalam ranah bab 1 ya, nak. Nah, kita akan lanjutkan ke dalam bagian yang akan kita pelajari yang kedua. Bagian pertama, apa yang kita pelajari tadi? Yang kita pelajari di video sebelumnya adalah jenis bilangan. Ya, kita sudah belajar jenis-jenis bilangan. Jadi berikutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam bilangan bulat. Kita belajar mengenai bilangan bulat. Tapi penjumlahan ya kita pelajari ya, beserta sifat-sifatnya. Oke. Dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Bapak buat contoh panahnya nanti ya Bapak buat contoh panahnya ya. Apabila bilangan positif, anak panah menuju ke arah kanan. Sebaliknya, apabila bilangan negatif, anak panahnya menuju ke arah kiri. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di SD. Namanya itu adalah garis bilangan, begitu ya. Contohnya nanti Bapak akan gambar. Nah, contohnya kita langsung ke dalam contoh cerita. Bapak buat contohnya seperti ini. Sebuah bola berdiri di atas lantai berpetak. Ia memiliki satu garis lurus yang menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia menamakan titik tersebut titik 0. Nah, kita akan nanti buat titiknya itu di titik 0 ya. Kemudian dia digelindingkan sejauh 3 petak. Dia berada di petak berapa sekarang? Di posisi berapa sekarang? Oke. Kita akan buat. Ya, gambarnya kita akan lihat. Nah, ini kita buat satu garis bilangan. Kalau ke kanan itu arah positif. Nah, bola tersebut berada di titik 0. Ini titik 0. Kita akan buat bolanya di titik 0 ya. Kemudian bola tersebut akan kita gelindingkan 3 petak. 3 petak berada di mana? Yuk kita sama-sama lihat. Ini kita akan pindahkan ke petak pertama. Nah, kita udah pindah ke petak pertama ya. Ini satu petak, hitung satu ya. Ini satu. Terus ini petak kedua, hitung 2 petak. Kemudian berada di petak ketiga. Ini dalam hitungan petak ketiga. Nah, 1, 2, 3. Berarti dia berada di angka berapa sekarang? Angka 3. Jawabannya adalah bola tersebut berada di petak ketiga. Begitu ya. Nah, sekarang Bapak akan kasih contoh lain dari garis bilangan yang tidak menggunakan soal cerita, menggunakan coret-coretan begitu, menggunakan garis bilangan yang asli dengan pengoperasian penjumlahan dalam matematika. Bapak kasih buat contoh satu saja. Misalnya, itu adalah 2 ditambah 1 atau 4 lah. 2 ditambah 4, oke? Langkah pertama yang harus kita lakukan, ini berapa hasilnya? Nanti kita lihat ya, menggunakan garis bilangan. Ini wajib ya, wajib. Nah, kita akan buat suatu garis bilangan panjang, kita buat begini. Kita buat titiknya sembarang. Bapak buat di sini 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Bapak buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di buku catatan kalian tulisnya itu rapi ya, nak? Oke. Nah, di sini 2 tambah 4. Posisinya itu kita selalu beranjak dari 0 ya. Kita selalu beranjak dari 0. Dari 0 angka 2. Oh, sorry. Maksud Bapak bukan begitu. Sorry ya. Maaf. Sorry. Kita tadi gunakan warna putih saja. Nah, di sini angkanya itu adalah 2. Kita lihat ini bilangan positif atau bilangan negatif. Di dia itu bilangan bulat positif. Berarti positif bagian sini. Kita kasih titik. Nah, ingat ya. Langkah pertama kita buat garisnya. Kemudian setelah kita buat garis, kita lihat bilangan pertama ini adalah bilangan bulat positif.
angkanya adalah 2. Ya, kita lihat di mana ada angka 2, kita kasih titik. Kemudian ditambah 4. Bukan angkanya ya, ditambah 4. Ketika bilangan tersebut adalah ditambah, maka arahnya ke sebelah kanan ya. Ingat catatan pentingnya, ketika ditambah, arah panahnya, arah melaju kita adalah ke sebelah kanan. Ini tambah berarti kita lihat ke sebelah kanan, ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita buat titik di sini. Kita hubungkan. Nah, gas putus-putus, panah. Oh, bukan. Di sini lurus, di sini gas putus-putus. Oke. Hasilnya adalah 6. Jawabannya adalah 6. Begitu ya. Nah, sini sudah bisa. Nanti Bapak akan lihat lagi melalui latihan soal kalian. Ini di SD sudah kita pelajari. Kita hanya mereview saja, mengingat kembali. Oke, next. Latihan soal. Hitunglah hasil penjumlahan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini soal yang Bapak buat, silahkan kalian kerjakan. Tulis di buku catatan, di buku latihan. Nanti kalian hasilnya kalian foto, baru kalian kirim di Google Classroom, begitu ya. Nah, menggunakan garis bilangan. Kalau langsung dijawab bisa, tapi bukan itu yang Bapak inginkan. Bapak inginkan adalah kalian menggunakan garis bilangan. Oke, bisa kalian pause jika ingin pause. Kita akan lanjut. Nah, hal yang akan kita pelajari lagi adalah sifat-sifatnya. Tadi kita udah melihat penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita mau lihat sifat-sifatnya dalam menjumlahkan. Ya, ada beberapa sifat dalam penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif ini bisa disebut dengan pertukaran, begitu ya. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penjumlahan dua bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama, walaupun kedua bilangan tersebut ditukar tempatkan. Hal ini dapat ditulis sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya ya, Bapak buat di sini. Di sini Bapak buat warna kuning saja. Oke, Bapak buat contoh. 3 ditambah 5 itu hasilnya adalah 8. Ini 3 tambah 5 sama aja artinya dengan 5 ditambah 3. Hasilnya sama-sama 8. Nah, hanya pindah tempat. Di depan penjumlahannya 3, di belakang 5. Kalau kita menggunakan sifat komutatif, kita namanya pertukaran, hanya menukar. Yang dia di depan jadi belakang, di belakang jadi depan. Berarti 3 tambah 5, kita gunakan sifat komutatif. Berarti 5 ditambah 3. Ini sifat komutatif. Itu adalah sifat yang pertama. Nah, bisa ya? Kita lanjut. Yang kedua adalah unsur identitas pada penjumlahan. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya, untuk sembarang bilangan bulat, apabila ditambah 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk sebarang bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Bapak misalkan dalam angka ya, Bapak misalnya begini, 7 ditambah 0, kita menggunakan sifat komutatif dulu. Yang pertama, ini sama dengan 0 tambah 7. 7 tambah 0, 0 ini adalah identitas dalam bilangan ya. Nah, ingat 0 adalah identitas dalam bilangan. Jadi setiap bilangan bulat ketika ditambah dengan identitas, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan itu tadi apa? 7. Sampai di sini mengerti? Silahkan ditulis dulu. Kita akan lanjut. Bagian C, sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini dapat ditulis sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A tambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Apa buat contohnya ya nak? Misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3. Coba kalian lihat ini. 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya ini berapa? 1 tambah 2 kita harus mengerjakan yang dalam kurung dulu ya nak. 1 tambah 2 hasilnya 3 ditambah 3 sama dengan 6, begitu ya.
Ini sama saja hasilnya dengan kita keluarkan. Kita balikan tanda pengelompokannya. Tadi A yang di depan tetap kita taruh A di depan, B, C ditambah. Nah, kita hanya mengganti, memindahkan kurungnya ini. Kurungnya menjadi B ditambah C, berarti B ditambah C. Nah, ini, Bapak ganti dengan angka biar kita lebih enak. Nah, 1 tambah 2 dan ini dalam kurung ditambah 3. Nah, kita akan asosiatifkan atau kita akan kelompokkan dengan cara mengganti 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Coba ya, hasilnya sama nggak? 1 ditambah 2 tambah 3 5, 1 tambah 5 6, hasilnya sama. Nah, begitu ya. Dari awal yang kita jelaskan itu hasil akhirnya akan sama, hanya sifatnya saja berbeda. Begitu ya. Yang ketiga, ini sifat yang terakhir adalah sifat tertutup. Pada penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan C. C juga adalah bilangan bulat. Artinya seperti apa? Gini ya. Kalau misalkan 10 ditambah 5, hasilnya adalah 15. 15 ini adalah bilangan bulat. Tadi Bapak bilang di video sebelumnya, bilangan bulat itu adalah sampai tak terhingga, sampai 15 sampai 100 itu bilangan bulat. Nah, hasil dari penjumlahan bilangan bulat ini hasilnya selalu bilangan bulat. Nggak akan ada pernah misalnya 10 ditambah 5 hasilnya adalah menjadi 10/5. Ini salah. Tidak akan terjadi karena 10/5 adalah bilangan pecahan, begitu ya. Setiap penjumlahan bilangan bulat hasilnya adalah bilangan bulat. Itulah sifat yang keempat. Nah, Bapak akan review dulu ya. Kita akan mengulang kembali, mengingat kembali sifat-sifat yang sudah kita pelajari dari tadi. Ada 4. Yang pertama, ini udah soal latihan. Yang pertama tadi apa? Komutatif. Yang kedua apa? Yang kedua adalah identitas. Yang ketiga tadi apa? Asosiatif. Yang terakhir apa? Tertutup. Nah, dalam soal latihan soal kita yang kedua ini, gunakanlah sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat dari pengoperasian berikut. Nah, 3 tambah 5 tambah 2, yang kedua 7 tambah 1 tambah 3, yang ketiga 2 tambah 3 tambah 4. Gunakan keempat-empatnya. Artinya seperti apa? Soal pertama adalah 3 tambah 5 tambah 2. Kamu gunakan yang pertama komutatif. Nah, komutatif kamu buat dari sini. Apa itu? Baru yang kedua, kamu buat identitas. Kamu buat bilangannya ya. Yang ketiga, asosiatif. Kamu buat. Yang berikutnya, tertutup. Kamu berikutnya, begitu ya. Baru ini soal pertama, soal kedua nanti kamu lanjutkan. Begitu. Jika ada pertanyaan nanti bisa kamu isi di kolom chat, komentar atau di Instagram bisa. Nanti jika ada pertemuan lewat Zoom, Bapak sediakan, kita bisa lewat Zoom juga berinteraksi dan tanya jawab, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini dalam mata pelajaran matematika kelas 7. Materinya itu materi utama atau di bab 1 ini bilangan bulat dan pecahan. Dan pada hari ini kita sudah belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya, begitu ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.